Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Dan buat teman-teman yang masih setia belajar AutoCAD, semoga selalu dimudahkan dan diberi pemahaman. Di pertemuan sebelumnya, yaitu di bagian pertama, kita telah belajar mengenai dasar-dasar AutoCAD. Dan di bagian kedua, kita telah belajar mengenai perintah-perintah dasar AutoCAD. Oke teman-teman, di video bagian ketiga ini, kita akan membahas mengenai perintah-perintah pendukung. Baik, kita mulai saja ya teman-teman. Yang pertama ada perintah object snap. Perintah ini digunakan untuk membantu menentukan sebuah lokasi yang presisi pada objek kerja yang diikuti ketika teman-teman menggunakan sebuah perintah. Contohnya, teman-teman dapat menggunakan objek snap sebagai alat bantu ketika ingin menseleksi sebuah garis dari titik pusat lingkaran ke titik tengah sebuah lingkaran. Dengan adanya OSNAP ini, maka ketika akan memilih titik pada bagian dari sebuah objek, tidak perlu membuat garis bantu untuk membuat titik tersebut. Ketika titik yang teman-teman pilih akan otomatis muncul. Untuk mengaktifkan objek snap, dapat dilakukan melalui komen, misalnya OSNAP atau DDoSnap. Kemudian Enter. Beginilah tampilan dari OSNAP. OSNAP memiliki banyak jenis-jenisnya. Teman-teman dapat gunakan sesuai kebutuhan. Nah, berikut ini jenis-jenis OSNAP di AutoCAD. Yang pertama ada endpoint. OSNAP ini berfungsi untuk menangkap titik ujung, yaitu menempatkan tanda pada sudut dari sebuah objek garis, polyline, atau busur. Yang kedua ada midpoint. OSNAP ini berfungsi untuk menangkap titik tengah, yaitu menempatkan tanda di tengah-tengah objek, baik garis maupun busur. Berikutnya yang ketiga ada center. OSNAP ini berfungsi untuk menangkap titik pusat, yaitu menempatkan tanda pada pusat lingkaran atau busur. Dan yang kelima ada node. Berfungsi untuk menempatkan tanda pada sebuah poin atau titik. Yang keenam ada kuadran. OSNAP ini berfungsi untuk menangkap titik kuadran lingkaran, yaitu menempatkan tanda sebuah sudut dari objek lingkaran pada koordinat sudut 0, 90, 180, dan 270. Yang ketujuh ada intersection. OSNAP ini berfungsi untuk menangkap titik perpotongan antara dua objek berpotongan, yaitu menempatkan tanda pada dua objek atau item yang saling bersinggungan. Kedelapan ada extension. OSNAP ini berfungsi menangkap garis ekstensi sementara atau busur untuk ditampilkan ketika teman-teman kursornya berada di atas titik akhir objek, sehingga teman-teman bisa tentukan poin pada ekstensi. Kesembilan ada insertion. OSNAP ini berfungsi untuk mengunci ke titik penyisipan objek seperti atribut, blok, atau teks. Yang ke-10 ada perpendicular. OSNAP ini berfungsi untuk menangkap titik yang tegak lurus terhadap objek garis, lingkaran maupun busur. Yang ke-11 ada tangent. OSNAP ini berfungsi untuk menangkap titik singgung lingkaran atau busur, yaitu menempatkan tanda pada titik tangent di objek lingkaran. Yang ke-12 ada nearest. OSNAP ini berfungsi untuk menangkap titik terdekat dari sebuah objek. Yang ke-13 ada apparent intersection. OSNAP ini berfungsi untuk menangkap titik perpotongan dua objek yang tidak ketemu. Yang ke-14 ada paralel. OSNAP ini berfungsi untuk membatasi segmen garis, segmen polyline, ray atau x-line agar sejajar dengan objek linear lainnya. Dan itulah 14 macam objek snap yang terdapat pada AutoCAD. Untuk pemakaian teman-teman
tinggal checklist saja sesuai kebutuhan. Perintah berikutnya ada UCS icon. Adalah tanda panah yang menunjukkan arah X dan Y. Biasanya berada di sudut bawah kiri area kerja. Nah, inilah yang dinamakan UCS icon. Untuk menggunakan perintah ini, caranya ketik UCS icon, kemudian enter. Pada perintah ini ada beberapa pilihan, yaitu on. Fungsinya untuk menampilkan UCS icon jika UCS icon tidak aktif. Kemudian off. Fungsinya untuk menonaktifkan UCS icon. Berikutnya no origin. Fungsinya untuk mengunci posisi UCS icon agar tetap berada di sudut di kiri bawah area kerja. Kemudian origin. Fungsinya kebalikan dari no origin. Kemudian ada properties. Fungsinya untuk mengganti ukuran, bentuk, dan warna UCS icon. Oke, lanjut. Perintah berikutnya ada perintah zoom. Perintah ini berfungsi untuk zooming. Untuk melakukan zooming dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya yaitu yang pertama dengan menggunakan icon yang telah tersedia. Berikutnya dengan menggunakan scroll pada mouse. Kemudian dengan cara klik kanan pada mouse, pilih zoom. Kemudian dengan perintah pada komen, yaitu zoom. Dan yang terakhir ada perintah pan. Perintah ini berfungsi untuk menggeser objek gambar tanpa mengubah koordinat gambar. Untuk menggunakan perintah ini bisa dengan beberapa cara, yaitu dengan cara klik kanan pada mouse, kemudian pilih pan. Atau pilih simbol tangan yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian atau dengan cara menekan scroll mouse seperti ini. Atau bisa dengan mengetik perintah pan, kemudian enter. Nah, begitulah perintah-perintah pendukung pada AutoCAD. Teman-teman bisa terus asah pengetahuan teman-teman dengan mengulangi setiap perintah. Mungkin cukup sekian teman-teman untuk perintah-perintah pendukung pada AutoCAD di bagian ketiga ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Tetap semangat belajar AutoCAD. Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.